Terlepas dari insiden yang dialami oleh Nanda, penuturan sosok astral yang dikejar oleh Den Ananda seakan memperkuat mitos lain yang hanya sebagian warga, khususnya warga asli desa Cidokom, mengetahui dan kental akan sosok yang dianggap sepuh bagi warga di area sekitar villa. Ini makhluk salah satu yang suka ngegangguin pegawai-pegawai itu Iya. nggak ada? Dia bilang saya suka ngeganggu, kata dia. Kenapa dia suka ngeganggu? Sebetulnya dia ingin membalaskan dendamnya dia pada saat zaman dulunya itu dia dipenggal. Kalau bagi orang-orang dulu pekerja yang pernah bekerja di tempat ini, dia tuh suka ngeganggu ini dengan cara apa? Apakah menampakkan diri juga? Jadi dia lebih senang untuk menimpukkan sesuatu. Habis itu untuk menampakkan sesuatu itu kadang dia bilang suka nggak dibolehkan sama yang penjaga yang paling depan itu. Bahasanya adalah kamu boleh di sini tapi jangan ganggu kayak gitu. Manusia itu lagi lengah, dia mulai mengganggu sampai bahkan mewujudkan fisiknya dia. Oke, jadi dia itu lebih sering mengganggu dengan cara ngebunyi-bunyiin barang-barang Iya, gitu ya. betul. Oke, ini sesuai juga nih dengan cerita si bapak tadi bahwa orang-orang pegawai yang pernah bekerja di sini tuh juga mereka nggak kuat karena sering diganggu dengan suara-suara yang mereka sering dengar tapi Iya. nggak ada wujudnya Iya. gitu, nggak ada yang dia lihat, melainkan hanya dia dengar. Jadi dia salah satu Salah satu yang ada di mengganggu apa yang dulu pegawai di sini bahkan pengunjung mungkin bisa pengunjung diganggu juga ya kayak dulu. gitu. Oke, Den. Kita sambil jalan, saya di pojok itu ada sosok kayak wanita dengan pakaian kebaya. Dia bilang dengan senyum-senyum, dia bilang gini, Dia ngajak kita ke sana dong maksudnya. iya ya, ya. Penelusuran Kita pun diajak. berlanjut ke sisi lain villa. Den, tunggu Den! Mbok tunggu mbok. Namun bak gayung bersambut dan Ananda pun merasakan kembali adanya sosok astral yang mencoba menarik perhatiannya. Mbok. Entah Mbok. sosok apa lagi yang kali ini menarik perhatian Nanda. Aduh, ini Hingga bahaya, meski dengan Mbok. kaki tertatih, Ini Nanda tetap berusaha mengejar ayo sosok sini, Mbok. tersebut. Mbok. Di mana dia? Mbok. Seakan tak memperdulikan cedera yang dialaminya, dan Ananda terus mencari sosok astral yang seakan menuntun kami ke sebuah tempat yang keberadaannya sulit ditemukan. Agak kesel karena makhluk ini tuh kayak ngerjain kita gitu loh. Kita kan hama tim ya, jadi udah mulai dari depan kita penelusuran, terus ngikutin lagi ke belakang, kiri, kanan, ngejar si makhluk ini. Tadinya mungkin Den tuh ngikutin sosoknya sampai akhirnya sosoknya nggak ada. Den tuh cuma dengar suaranya gitu kan. Permisi. Mbok. Mbok, jangan. Ayo, Mbok. Kamu di mana? Tunjukin tempatnya, Mbok. Yuk kita ikutin. Bismillah. Den, kamu bisa. Ya. Benar, hati-hati. Bukan di sini dia. Di Dia mana menunjukin dong dia? kita. Mbok. Jangan gitu dong, Mbok. Kita baik-baik, Mbok. Ayo tunjukin tempatnya, Mbok. Di mana sih Den? Tadi ini kita udah lewat sini nih. Dia kayak ngajak kita main. Kayak dia tiba-tiba ngilang. Pada saat kita datangi ngilang lagi. Mbok. Coba Den. Ayo. Mbok, tuntun, Mbok. Ayo kita mau tuntun sama Mbok. Tunggu. Ayo kita Yuk, jalan. di mana dia? Dia bilang ke tempat sesuatu kayak bangunan. Di situ ada apa namanya? Gendang, kayak semacam gendang. Itu di mana ada gendangnya? Ada gamelan di mana? Di mana sih? Aku sempat dengar tentang gamelan ini, tapi aku juga nggak tahu tempat pastinya tuh di mana. Ayo, Mbok. Bisa? Mbok. Tuntun, Mbok. Ayo kita. Bismillah. Ya, Bismillah, permisi. Dan hati-hati ya. Dia ngomong sama saya, bangunannya itu
nggak susah ditemuin emang kata dia. Gamelan, yuk. Permisi. Permisi Den, hati-hati. Dan benar saja, Nanda berdiri di sebuah ruangan yang letaknya tersembunyi dari bangunan lain, bahkan aksesnya tertutup semak belukar. Permisi. Dan bisa kamu? Wow. Lihat. Entah apa yang dilakukan oleh Den Ananda, namun posisi yang ditunjukkan Nanda pastinya memiliki hubungan dengan sosok astral yang ditemuinya saat ini. Night vision. Mau pakai night vision, boleh. Yuk. Eyang. Kalau dibilang khawatir atau takut sih udah pasti ya, itu hal yang selalu aku rasain di momen-momen kayak gini. Tapi aku percaya sama Den, itu sih yang paling penting. Pas dia minta night vision untuk komunikasi, aku kayak oh ya udah, aku percaya sama Den. Dan aku emang nggak berani jauh-jauh juga kan, makanya aku tadi sempet jongkoknya tuh samping Den lah, duduknya samping Den, nggak berani jauh-jauh dari dia. Kulo numpang tempat. Numpang ngisi Eyang. Iya Eyang. Kulo pengen mengetahui tempatnya Eyang. Tempat yang ada di sini Eyang. Ngapunten Eyang. Kulo numpang izin. Ya boleh dinyalakan lagi. Oke. On. Dan nggak apa-apa. Bisa berdiri nggak? Den, kenapa nih? Ini kita di tengah-tengah kayak kita bisa bilang sesepuh-sesepuh yang ada di sini. Jadi ini semua pada kumpul. Tadi kenapa saya pada saat masuk saya izin Iya. dan saya menunduk jalan apa Kayak namanya, merangkak gitu ya. duduk. Di pintu ini sudah ada penggawa atau bisa kita bilang penjaga dengan pakai pakaian adat Jawa. Dia menjaga dengan dia memegang sesuatu, cuma saya nggak tahu itu dia megang sesuatu apa, kayak tongkat, model tongkat di sebelah kanan sama samping sini ya. Habis saya nunduk, pada saat saya masuk saya melihat ada beliau yang ada di sini di bangku ini, di meja itu. Mereka lagi duduk. Jadi dia kelilingi semuanya. Jadi ada sosok yang mbok-mbok itu. Kenapa saya bilang mbok-mbok? Dia kayak apa bahasanya sinden zaman dulunya. Nah ini dia suka menampilkan sesuatu juga kayak paguyuban gitu. Membunyikan alat musik ini, gamelan-gamelan ini ya? Tapi bukan dia yang membunyikan alat ini, melainkan ada sosok yang lain. Nah di sini itu kenapa bisa kayak pakaian-pakaian Jawa, pakaian-pakaian adat. Bangunan ini yang saya lihat ya, nuansanya nuansa Jawa banget, nuansa Jawa banget, dan jin yang ada di sini mengikutkan soal tempat kediaman tempat ini. Mungkin juga tempat ini dulu emang buat menjadikan pertemuan dan untuk kesenian-kesenian Jawa ya, dengan kita bisa melihat gendang, bisa kita bilang gendang, gamelan ini ya. gamelan ini bekas-bekas gamelan. Iya, karena waktu itu juga aku sempat dengar cerita tentang tempat ini. Dan kalau orang-orang tuh di sekitar sering dengar ada alat musik yang dimainkan. Iya. Tepatnya gamelan-gamelan ini yang dimainkan. Dan orang-orang tuh sempat mengiranya mungkin penjaga yang ada di sini yang mainin. Padahal tapi dia bilang sama aku kalau dia bahkan nggak bisa mainin alat musik ini. Makanya dan alat musiknya kita bisa lihat sendiri kan, ini udah gamelan tua yang emang udah rusak juga gitu loh. Tapi katanya suaranya tuh kayak orang-orang pernah bilang ya kayak suara musik dimainkan suaranya merdu, suara bagus gitu loh. Ternyata makhluk-makhluk itu ya yang suka memainkan musik ini. Betul banget. Ngomong banyak katanya kalau main gamelan jangan malam-malam. Karena kita di sini nggak ada yang main gamelan.